Apa kuat tu sempanya na kulemupi on Raja Mata, CDP. Napuata ki warampara sana itu. Na di moja isalai pura mas sempanya na ilanjutkan bapak-bapak di sana. Ya. Daripada ketinggalan ya, lawa si biri jamaah bapak-bapak di sana. Ya. Jadi ini ya, jadi orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah, ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, wa khafu lahu min fitnatid dunya. Allah akan menjaganya dari fitnah dunia. Termasuk Allah menjaga dia dari fitnah dunia, dia tidak mau mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Jika ada pikiran melo kelas yang ibang-ibang wangi tahu mapikiri salah melo mali waramparan nanti melo mali agak-agak nanti napandrang wijana pandrang, tidak ada pikiran seperti itu. Dia hanya betul-betul mengejar rezeki yang halal. Panapahaman kadai kumapacing agak pasti mabarakai. Engkau pandri tapak kumas sere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si salam nabikan ki hadir. Alhamdulillah karena kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala akan pada kaki hadir di tempat ini dalam satu rangkaian acara takziah karena selesai di salat pemotong di seluruh pamasin Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sebenarnya insyaallah angkai amal ibadahna fakasirina terumasina angkai yang terima Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu berapa menarikong kata salanganna mamari insyaallah angkai ngadampang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina sisa nama Nabi kan hadir. Akadai selesai di panditata seorang ulama besar di Masjid Al-Syekh Mutawalli Syarawi. La ta'budullaha likulli walakin ibudullaha litardah. An radiyallahu alaikum adkhashukum bi'afa'i. Dari panditaya yang kata-kata yang sangat luar biasa. Hanya nasa musong pe pungala ta'ala na sabani ko yaling nagaga. Ya matandre. Walakin ibudullaha litardah. Tapi usahakan yung musong pe pungala ta'ala riyo na pungala ta'ala melalui. Pain radiyallahu alaikum adkhashuhum bi'afa'i. Apa yang pungala ta'ala na puriyo ko tu tasila kumatumite kan na pabiri na pungala ta'ala lo ko ibig. Masya Allah, jadi ini kata-kata yang sangat mahal bapak-bapak pesan. Jadi bapak-bapak dan sekalian teman Nabi kong hadir. Cita-cita tertinggi seorang muslim itu adalah bagaimana di dunia ini dicintai oleh Allah. Cita-cita tertinggi seorang mukmin adalah bagaimana hidup di dunia ini mampu menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari panditata ketika Allah telah mencintaimu, maka Allah tidak mungkin melimparkan kamu ke dalam neraka. Ketika Allah telah mencintai kita bapak-bapak dan ibu sekalian,
maka pastinya insya Allah Allah akan menempatkan kita di surganya yang tertinggi, bapak-bapak dan ibu. Dan paling hebatnya lagi nanti, ketika Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah, insya Allah kita mampu, kita akan bisa melihat wajah Allah nanti di hari kemudian. Dan itulah nikmat tertinggi, bapak-bapak yang sekalian tolong dibuka. Inilah makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan seperti ini. Jadi bagaimana bapak-bapak sekalian hidup kita di dunia ini, bagaimana hidup di dunia ini kita mampu meraih dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinina sallallahu alaihi hadir. Maka depan ditata ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Ya. Angka sehari ke ciri-cirina tu nasa panditata. Iko itu atai na puji ni pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa memiliki ciri-ciri ini saja. Yang pertama nasa panditata, iko na puji ni pun Allah ta'ala sidiata tu waqahu Allahu min fitnatid dunya. Kuna puji ni pun Allah ta'ala ciri-cirina tu nasa panditata na kuna puji ni pun Allah ta'ala sidiata, maka Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia. Dina na buatai warampara nalalu mato lino pak masapa lino mato pamilo pakai beribadah, tapi dia tidak diperbudak oleh dunia. Dunia tidak memfitnah dia. Mau magar ripana, mau magar jinna zamanna, narik kundapi waktu sempajang bapak-bapak sekalian, dia akan tinggalkan pekerjaannya dan dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-ciri orang-orang yang tidak difitnah oleh dunia. Tapi waktu sempajang mau ketangan zamanna, matangin jama-jama. Masa di radio mengajar tu masalah radio pati soni zaman. Ya. Kalau masih ambil jama. Ya. Makanya ciri-ciri orang-orang yang tidak kena fitnah dunia, dia selalu menjaga salat berjamaahnya dengan baik. Berarti insya Allah orang seperti itu sudah tidak terkena fitnah dunia. Yang mengerikan oleh itu ambil jama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin." Waktu rasul mundina pun Allah Subhanahu wa ta'ala tu ipokama nilinung kamaning teko pada masar si pulung. Gora-gora ni malikai maka da sata'lamuna al-yawma ashabul kiram. Hari ini kalian akan tahu siapakah orang-orang termulia itu. Hari ini kalian akan tahu nasa malikai ashabul kiram, orang-orang mulia, orang-orang termulia. Mulia dulu di dunia dan dia mulia di akhir. Maka akan dipanggil 3 golongan nanti di padang mahsyar yang digelari dengan ashabul kiram. Siapakah itu bapak-bapak sekalian? Yang pertama adalah alhamiduna fi kulli halin. Mereka yang mampu memuji Allah pada setiap keadaannya. Jadi dia selalu bersyukur kepada Allah. Itu biasa dia penurut lepoi alhamdulillah materi menggaji atau pergi mapasan. Tapi kagak biasa mulai power ada daerah dari kunakan ni mas musibah misalnya. Engkau masalah kan ni nakad alhamdulillah. Jarang ada orang seperti itu walisan. Ya. Orang yang sabul karam itu teman-teman hadir, dia mampu memuji Allah pada setiap keadaannya. Ya, ipatatat ti ulunna nakad alhamdulillah na di cerita nakan di mataku. Ogalan tadi syukur oleh bapak-bapak sekalian. Dia selalu memuji Allah. Aku tu biasa ini di level kalimat alhamdulillah dan konakan lagi nikmat. Tapi orang-orang yang level tinggi itu bapak-bapak sekalian, dia selalu memuji Allah pada setiap keadaannya. Mau nak nasus satu, dia juga mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wah, itulah orang yang luar biasa, Pak. Ya. Kalau tingkah orang-orang awam nasa panditata, ya mina pawi konakan nikmat. Tapi kumatanda yang level na tahu mau maga susana, lidahnya juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Orang-orang yang digelari ashabul kiram nanti dari kemudian bapak-bapak sekalian adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Pas sampai datang ke benih. Betul termutu oleh masa datang ke benih, masya Allah.
Saya selalu kagum bapak-bapak sekalian, kaya turun tuh Pak Babi Rejaan pas sampai datang ke Bani. Itu saya selalu kagum dengan orang seperti itu. Dan saya menemukan Pak Angkat Makar mungkin sudah hampir 30 tahun seperti itu terus tengah malam. Tiap malam bangun. Nguma galasan Pak. Bahkan makalolo biasa. Kemampat diutuh na kasi makalolo. Bangun salat tengah malam. Ina nasang tatajafa junubuhum anil madyan. Ya, lambungnya jauh dari tempat itu. Dipanggil nanti dari kemudian. Digelari ashabul kiram. Orang-orang termulia. Dan yang ketiga adalah la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Golongan yang ketiga digelari ashabul kiram adalah orang-orang yang den halangi balu-baluna, den halangi dangka-dangkanganna, den halangi darana, den halangi galunna, den halangi zaman-zamanna. Menyerang itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengaji radu yang masalah, radu yang mau ketangana zamanna papi itu zamanna. Lalu ambil jama bapak-bapak di sana. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Den halangi balu-baluna, den halangi dangka-dangkan zaman-zamanna untuk menyerang itu Allah Subhanahu. Maka tiga golongan inilah di hari kemudian akan digelar ashabul kiram. Jadi salah satunya orang-orang yang selalu berjamaah di masjid bapak-bapak. Jadi ya, bagaimanalah hidup di dunia ini Pak? Seperti itu. Kita tidak diperbudak oleh dunia. Apa yang kuat kesempayan oleh mutu raja mata, CDP. Nah puata ki warang parasan itu. Nah di moja isalai pura kesima sempanya na ilanjukan bapak-bapak sadan. Ya. Daripada ketinggalan ya, lawan si biri jamaah bapak-bapak ini. Jadi ini ya, jadi orang-orang yang tidak dijaga oleh Allah, ciri-ciri orang dicintai oleh Allah, wa khafu lahu min fitnatid dunya. Allah akan menjaganya dari fitnah dunia. Termasuk Allah menjaga dia dari fitnah dunia, dia tidak mau mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah. Jika agak pikiran melo kelas yang ibang-ibang wangi tahu mapikir salah melo mali waramparan nanti melo mali agak-agak nanti napan wijan napan tidak ada pikiran seperti itu. Dia hanya betul-betul mengejar rezeki yang halal. Panapahaman kadai kumapacing agak pasti mak barakai. Engkau pandai tapi aku masih waktu anak-anak dia melo masih sekolah. Sila dari kemoton mani pergandai beri masih sekolah. Untuk cani orang anak masih sekolah bapak-bapak sekalian. Sampai mereka sudah pakai tulu-tulu teman-teman akan melo muka masih sekolah mbok alien ngabo tapi boy makamana soli. Natung kami mapandas rasa yang mbok. Nabawa yang mbok nol ke perpustakaan ke mana ngaboy mana magur kene. Bo soli mana? Ni serambol maka ditanya dia penanggur yor tapi naliangi. Pas melo jokkan yana adalah matun tupak di sana podangan anak maka dana. Wisas itu sebenarnya itu boy mali itu sebenarnya dia pemaguri. Sebenarnya bukan lesiangnya. Ya. Matun ke podangan kada yel-yel ngai bari tiko carana aja nang pas sekolah ko. Tapi sangina upasak ko. Yetu waleng ibo na agaga mapacit. Nakapang nga nagawang patching ilang agaga pasti mabaraka po rin. Masya Allah. Akhirnya pergi nanya menuntut ilmu Pak. Alhamdulillah sekarang dia menjadi seorang ulama besar Bapak. Ini kali itu pantai. Kapan nama patching agaga itu? Idi aroni tapandreng agaga mapatching wijat-wijata pasti mabaraka po rin. Jadi saya sapa mabaraka. Ini itu din napandala baraka. Kada siya mutawali syarai yasang talay baraka yu'inuka ala ta'atillah. Yasa na baraka na bantu kairo agagayro untuk marappe si bapung Allah Ta'ala. Jadi mega topa mega waramparan na tapi mabela mimpuli pung Allah Ta'ala berarti di na baraka waramparan na. Angka to maki ga waramparan na tapi waramparan na semakin mendekatkan dia dengan Allah. Berarti itu yasa baraka waramparan. Mabaraka wijawijan na. Yero wijawijan na matuju manang. Makanya mana pahan na ko agama malalung agama dan sebagainya berarti mabaraka bija-bijan na sandali. Jadi agi-agi na sa panitata siya yan kagaga na pacaweki kisiwa pong Allah Ta'ala berarti mabaraka itu gagit. Ya. Jadi itu misalnya jadi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia Pak sampai harus mencari. Ini atau lalu piko carana nasogi dia tidak mau tahu yang penting mega wagagaku mega waramparakku. Bahkan rela bersekutu dengan jin. Saya lihat itu di YouTube ada yang bahkan beli tuyul. Astagfirullahalazim. Ya rabasu pikirigi Pak. Ketika dia bersekutu dengan jin dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, menyama gorona sadbiro.
Menyaman ko na sa balon. Pada jaji mancis sami bapak-bapak sana di sini. Apakah apa na de na mapacin de na baraka si dia gaga mancis sami di sini. Maka tidak perlu Pak ya. Carilah rezeki yang halal. Ia mapancingnya. Ampaji nama pancingnya gaga mak baraka itu. Ina tapandrangi wija-wijata mak baraka wija-wijata. Tapake mali bola mak baraka ibolata. Dia mak baraka mana itu tungulino apa-apa. Jadi jangan sampai mencari sesuatu yang tidak dibenarkan. Jadi ini Pak ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah nasa pantat. Waqahullahu min fitnatid dunya. Allah akan menjaganya dari fitnah dunia. Dia ni pakai tulu-tulu, pakai piling-piling ko linoe. Nah lalu salinoe. Masapa orang parasah. Tapi dia tidak diperbudak oleh dunia. Dia na puate itu linoe itu. Dia na orang paraling ko pikiran na ya. Jadi itu salah untuk Nabi kami. Yang kedua kata para ulama ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waqahu Allahu minal ma'asi. Waqahu Allahu minal ma'asi. Allah akan menjaganya dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Kalau puji ki pun Allah taala tu biasa belo ki mapigo dosa, mania ki mapigo dosa tapadena jaji ang kecarana pun Allah taala tu kecarana na jaji. Bisa saja itu Allah mencintai kita. Ya. Nah, kadang pengalatan dalam dia diskusi la yasalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Nah, kadang pengalatan dia napa aja ataku rapi kika nasa pengalatan napa mega ibadah sunnana kecuali saya akan mencintainya. Jadi salah satu cara pemikiran puji pengalatan pemiga ibadah sunnata. Pamigi sampai sunnata, pamigi pasida ke sunnata, pamigi puasa sunnata, pokoknya perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Pamigi baca Qur'an. Nah, kalau pengata la yasalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Din rapi ka ataku na pamigi ibadah sunnana kecuali saya mencintai. Biasa berarti salah maka deh. Sebenarnya yang membedakan kita itu Pak antara yang satu dengan yang lain itu komite ibadah sunnata. Ya kau sampaja perlu kan mas sampaja perlu mana mau tahu mau puasa Ramadan, banyak orang puasa Ramadan. Ya kau kadina milo minre maka angkat toto na minre maka pas. Tapi yang membedakan itu ibadah sunnah Pak. Maka siapa yang paling banyak ibadah sunnahnya maka dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya kau itu munro ibadah sunnata tuh. Misalnya kadena sampai jaduan ke pas sampai jadua matanda di sisi pengalatan itu pas sampai jadua dibandingkan yang tidak. Angka don rakam sampai jaduan, angka ruang rakan sampai jadua matanda kedudukan itu ruang rakan. Jadi siapa yang paling banyak ibadah sunnahnya maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah yang membedakan kita Pak. Pak iko ibadah paralukan mega mutu mulai itu. Ya, ini kada pengalatan iko mega ibadah sunnahmu kak saya akan mencintaimu. Nah, kada pengalatan Faidha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubasiru bih wa yadahu alladhi yabtishu bih wa rijalahu alladhi yamshi bih. Akala pengalatala yuko puji ni atakku. Tanggaling dana pengalatala lan satu diskusi. Yuko puji ni atakku nasa pengalatala. Paringkalingakku na tu napake maringkalinga. Pakitakku na tu napake makita. Limakku na tu napake makatani, ajiku na napake jokka. Jadi aja tersalah ko ya hadis. Maka dari pandita hadis saya menjelaskan hadis ini, masuna ya roh hadis saya ya kona puji ni pungala ta'ala sidiata, maka Allah akan menjaga pendengarannya. Dia na puji mangkalinga gosip. Kuma gosip to ko sidapin na makira-kira lima ni paki na din. Jadi kota puji-puji mau kita di gosip ya ide. Ipoin ko magosip itu ditambah-tambah itu nih. Engkau tahu Pak sudah tidak mau mula ni menjajah nasa di perasaan ko. Kau sudah dan tapang kata macari temak gosip ay dia nasa di tidak nyaman ni nasa di perasaan. Nah itu ciri-ciri itu. Berarti orang itu sudah mulai dijaga oleh Allah pendengarannya itu. Mulai ni nasa ding risih, tidak nyaman. Ya kok kata gosip si dapat ada orang seperti itu Pak ya atau biasa nasabah
Cate ya sa kasi den caca tarpas mamak ko bami. Ilala nga sino na cacalada tapi dito na milo pitangi pamito ko yayasan ngan mo kan seperti itu tidak mendapat dosa bapak-bapak. Dia mina dosa te kutudang isi batu magusipin na mamako kita mapatung itu ilala tit mapatung ro ka ko makot. Dosa gi kan. Tapi ko tudang isi bapak gusipin na iro tit ilala magaru-garu isa ding, dene poji isa ding, dene manyamar rasata kita tidak dapat dosa dengan itu. Ya, ikut satu magosi ya, dia puji itu gusip untuk. Ya. Wa basarul ladzi yusiru bih. Ya. Ke depan ditata kuna puji ni Allah Ta'ala si diata, maka Allah akan menjaga pandangannya. Dia na puji minta nung masaleh, dia na puji minta nung nacacep kung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikunis sa dari udingirita, maka dia palingkan pandangannya. Ya, pokoknya hindarilah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wa yadahu alladhi yabtishu bi, yakunu puji ni Allah Ta'ala si diata, maka Allah akan menjaga tangannya. Dia na tu na puji mali si de aga-aga kota niya na amo melo kumalingi kota ni sen katania ya amo kalalan na mali rogagero tapi kunis say makadeta niya na de na melo mali bapak-bapak insanian amo de gagamitai amo de gagato misangi ya dito na melo mali na sabanis sangi makadaya gagay saya akan bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Berarti na jaga ini. Amolin na iro agagairo, nabutuhkan iro agagairo, tapi dia tidak ada niatnya mengambil. Unali iro agagairo, dia kata misalnya. Ya. Kemudian dia perlu juga bapak-bapak sekalian, tapi dia tidak mau mengambilnya karena dia tahu dia bukan haknya. Dia akan bertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Berarti Allah telah menjaga tangannya bapak-bapak. Dia nak puji cepi bawang ladan na tahu. Kata biasa ina lalu ko pitawon ni cepi siladan na tahu. Cepi silam baca na tahu. Ya, ai dia tuan mereka pulang baca ni. Aja. Dia mana ikhlas kan tahu. Kecuali ko pura makada punana darah Ye ko lalu ki cepi-cepi mu ladang dia masalah. Ye ko dia kan paui tapata lalu. Ya, jangan Pak. Jadi hal-hal terkecil ini hindarilah. Tak biasa yang kawan kalian baik sebab kadang tahu ada orang soleh di penjara di dalam kubur. Jadi engkau keluarga nipi misalnya mangkadai mangkadai tu mangkadai penjara kai dalam kibur. Maka mana kau di mangkadai pura win jarunna bali bola aku alupi palis. Jarunna mi bali bola na alupi palis di penjara di dalam kubur. Itu makanya harus hati-hati, harus menini. Pemilu kiminta si dia tahu maka dia luar biasa ni gaya ibadah na pa, luar biasa ni gaya tepat na. Pokoknya niniran na tu. Pas sampai datang aban ni tapi dia naman ini ay dia pait. Na kana bitay takil maharim takun abadanas. Ya pemilu kumisang si dia tahu maka dia matandri ni ga tepat na. Matandri ni ga kualitas iman na. Ite ko niniran na. Ina manini si dia tahu tu. Berarti matandri luar biasa lah dan itu pasang. Ya. Tani ibadah no kami kami ibadah na tapi ay magalaman to ita ay tani apto. Jadi aniniran na tahu nasa nabita. Di ko mising makadmatan rin kualitas na tayo na manini ni te ko agagaharame. Manini ni te ko dose. Manini ni ko si diagaga din na po ni mahal ko tani hana berarti ay itu ciri-ciri. Nakanabita na pangalatara ko po ni ataku jagain ni liman na. Lima ko na napake makatani. Masuna din na po ni mahal si diagaga na ko tani hana. Nakada pangalatara ko po ni ataku aje ko na napake joka. Nakada pandita tamasuna de na poji pajok kaya je na kusid orang ino cace pung Allah Subhanahu wa taala. Ina kali panditante ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah itu waqahu Allahu minal ma'asi. Jaga ini pung Allah taala ko gak salah terutama dosa-dosa besar bapak-bapak. Kalau dosa-dosa kecil biasa kita terjebak dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar sebaik mungkin sekuat mungkin harus kita menghindarinya bapak-bapak. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengajarkan kita cara, mungkin pernah kita dengarkan ini wasalian. Angkalian ke cara supaya degaga cinna tamilo mapiga dosa. Luar biasa. Ya. Caranya nasa Syekh Mutawalli Sya'rawi tarote ito yung bawa kuminong ni. Ya. Ya kuminong kiwayi. Aja na iciceng yang muli wada kata. Kata biasa kuminong to boy tacica minatongay kapacapu.
Sebenarnya dia makanya aku makai itu cara minum pak. Sunan itu teko minum ipa ko kaca-kaca biasa mo normal limo, tentu kaca lama ke lopo itu dibagi 3 itu pak. Bagi telur mo madan ni kaca-kaca dan ni mi peko cara ta bagi telur royer. Maka itu cara Nabi tak minum. Ya. Nah kada Syekh Mutawalli Syarawi angka cara supaya insyaallah degagan niya mapigaw dosa. Caranya adalah kau minum iwai usahakan bagi telu wai pada caranya Nabi minum bagi telu wai na. Nah, ya kau layinun ni tagukan pertama ajak lalu malupi mak baca bismillah. Jadi pas sinung bismillah. Pas tamu liwat 3 roda maka dani alhamdulillah. Ya. Layinun si tagukan kedua mak bismillah siki bismillah. Pas liwat 3 roda maka dah siki alhamdulillah. Diminum lagi tagukan ketiga bismillah. Maliosi alhamdulillah. Jadi si kaca wai tinung be kita lu tinung wai si kaca be kita lu kima bismillah be kita lu to kima kada alhamdulillah. Nah kada Syarawi ya koma kairo cara minum na tamay roye ilala watakaleta sepanjang engkau itu wai macan eleng ilalang watakalemu maka sepanjang itu dega kecinang melo mapigaw dosa. Ya, ini caranya Syekh Mutawalli Syarawi mengajarkan insyaallah. Jadi bagus kita perhatikan peminungi bapak-bapak sekalian ya. Kita usahakan ma bismillah. Ya ko waya ko ma ko na marepe ki misalnya minum setiap itag satu taguka bismillah siki. Selesai alhamdulillah minum si bismillah lah. Misalnya ko biki 10 yunung bayangkan 10 kali baca bismillah 10 kali alhamdulillah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kata Syarawi kalau begini cara minum insyaallah Allah akan hilangkan itu niat ingin bermaksiat, melakukan dosa bapak. Jadi ini Pak, ciri kedua nasabah ditata. Ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa qallahu minal ma'sum. Ciri yang ketiga nasabah ditata, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia itu dicintai oleh banyak orang. Ya. Pengkatomi kato puji. Itu biasa tahu mo yang kalingan yang sana maran untuk kisading melo kimi masih runtuh ya kita suka ya. Jadi ciri-ciri Pak angkat tahu je isai mantor makir-kireleng kamu biasa irita mi isang tidak nyaman rasanya ada ya. Kalau itu biasa orang seperti itu Pak ya. Kata tahu yudani je sedih isapa ikut degage kalau yanu mana degage yanu ya. Dia dicari oleh orang-orang, dicintai oleh orang yang banyak. Nah, itu ciri-ciri yang seperti itu juga bahwa orang itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering kita dengarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla idza habba fulanan atau idza habba abdan da Jibril." Maka Nabi itu Allah taala dari kuna puji wisi diata. Dia akan memanggil Jibril. Nabi Jibril, "Ya Jibril, inni huibu fulanan." Hei Jibril angkat aku kulinoi maka ada puji. Ia senambo ne, aku tujuan na kampun ne. Ya Jibril malah ada puji rotakur. Fahibuhu. Hei Jibril pujilah oleh rotakur Jibril. Cintai juga Jibril itu hamba saya. Maka Jibril pun mencintainya nasa Nabi. Maka Jibril kumpulkan seluruh malaikat. Pasti puluh mana Jibril sinina malaikat baik di atas langit maupun menurut kepalawangan dalamnya si bawah linoi dikumpulkan semua oleh Jibril alaihissalam. Nah pemapidato Jibril alaihissalam maka ya malaika, ya ayuhal malaika, sinina malaika inna Allah azza wa jalla yuhibbu fulanan. Angkatan na pungala taala ya walinoi iya sanambo ne kutujun na kampon ne. Maka ladda na puji pung Allah subhanahu wa taala. Wahibuhu. Padang kamana ko puji roatero. Maka seluruh malaikat mencintai hamba itu nasa nadit. Summa yudawlahul kabulu fil ard. Kemuliaan Allah jadikan penduduk muka bumi ini mencintainya nasa nadita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya nasa balita ada puna puji pungala taala sidiata. Allah akan jadikan orang-orang sekitarnya mencintainya. Sekitar orang yang biasanan dengannya. Maka toro nasa nabi ta kuna cece pungala taala sidiata, maka Allah akan jadikan orang-orang sekitarnya membencinya. Ina kade pengulut Abdul bin Abbas, ya kuna cece ko tahu mah dia tu cece ling enggak tahu.
Pasal ko di ka dito puji ka main makir-kirelita mita ka presari sa realita. Dito gagagas selama ini dosa yang terus menerus kita lakukan. Ang gagama dosa turi mujama mananunang mujama sehingga Allah membenci kita dan Allah perintahkan malaikat membenci kita dan Allah jadikan penduduk bumi ini membenci kita. Maka tu ganun na pa tu kaidanan tu. Ya kung kadece mananungan turi tajama mega dece mananungan turi tajama maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan jadikan malaikat mencintai kita dan Allah akan jadikan penduduk bumi ini senang dengan kita. Maka terus balikan inang kadosa turi me mananungan tajama maka Allah akan ya kada pantata Abdullah bin Abbas ina nececak ko tahu para selalu si alim. Itu gagal dosa selama ini yang kamu lakukan ya. Jadi ini masalah untuk hadiah ciri-ciri ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu disenangi oleh orang-orang banyak, dicintai oleh orang-orang banyak. Itulah makanya kenapa para ulama itu Pak dicintai oleh orang-orang. Pada guru tak kalian modal metan je mati namanya yang kelingin ya sana sedih. Ada perasaan rindu, ada perasaan cinta di dalam. Ya. Hampir semua ulama-ulama seperti itu Pak. Pandita-pandita. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Otomatis seluruh malaikat mencintainya dan Allah jadikan penduduk bumi ini mencintainya. Ya. Ajaban aja sahabat-sahabat Rasulullah misalnya dia kata suruntu luar biasa Pak puji takwalin. Bagaimana dengan Rasulullah Pak? Ya. Sini teman Nabi kongki hadir. Ada beberapa rumus juga yang harus kita perhatikan kalau kita mau disenangi oleh orang-orang. Itu diantaranya wawasannya adalah itu hindari meminta-minta kepada manusia. Mungkin aku puji tahu jangan suka meminta-minta. Itu tidak sana sabarikin namiga to cek. Pangka sahabat lu nabi tamak dia Rasulullah aga pelewat ding ujama duluni ala amalin idza amiltu wa habban nas. Pak guru kaya Rasulullah jama-jamangku jama-jamange menyamanyang pakitan na temita ka maroriole pakitan na temita ka. Akan nabi ta izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Cik demi rumusnya sabit tak kami kena puji tahu. Zuhudlah kamu dari tangan-tangan manusia, maka manusia akan senang kepadamu. Jangan kau selalu jangan bermental peminta-minta di dunia ini. Kami itu makar Pak. Ini miruna pikir ki agan naleng amatu tahu. Ini milik kau tahu. Ya biasanya orang seperti ini Pak tidak disenangi oleh orang banyak. Rasulullah katakan seperti itu. Jadi kalau mau disenangi nasanabita maka jangan suka meminta kepada orang-orang. Jaga harga diri itu. Hindari meminta kepada orang-orang. Kecuali betul-betul darurat tu. Jadi kalau kata orang puji merila itu Pak. Kasih sayang Pak kampung yang kena mengalam melilu tu agak-agak. Mabila mumpit maka dari subuh si jaga kamu. Kasih tu bilau situ matu agak-agak. Ya. Maka orang tidak nyaman. Kami itu dia asal tahu Pak. Tasnya lagi je kongke. Dia sangka apa dah kalau kongke ayano itu masih lama aja sedih. Apa magi ini lumana ka kana teh maling anu maling kalato ko diling inasa akhirnya itu karena orang-orang tidak senang. Ini nak kena minta rumusnya kalau mau disenangi oleh orang-orang izzat bi aidin nas bukan nas. Sudahlah kamu dari tangan manusia maka orang-orang akan mencintai. Yang kedua, kalau kita mau disenangi oleh orang-orang bapak-bapak sekalian adalah usahakan selalu membersihkan hati. Ketutup pengaruh nanti. Agi-agi nawanawata ko tahu itu biasa Pak narasakan tahu itu. Ya kong kato makir-kiriling mita sila suranna ya tu sila surata makir-kiril itu mita gitu. Ya. Makanya ditemui kare. Ya nang kato makanja nyawa na tu pasti mi kato po gitu. Ya. Ya nang kato pancing atin na degaga mana jirita lang ka mana jeto de na yin ang kaniruntu macay-cay. Amo kasi takaboro ko tayo mi cawa bawang mi. Ya. Makan jam itu nyawana bapak-bapak sekalian. Seolah-olah tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah membenci saudaranya, tidak ada dendam dalam hatinya. Dia jangan kena runtuh ngocei mana. Biasa orang seperti itu disenangi Pak orang. Makan jam nyawana. Jadi itu Pak itu cermin bagi saudara kita. Agi-agi magena. Terkadang ya roilalang nanti tinarasaka sila surat karena kita itu diciptakan memang dari satu tanah. Asalat tanah Pak. Semuanya kan manusia berasal dari tanah ya. Nabi Adam kan.
Ya makanya agi-agi lalat itu bisa dirasakan oleh saudara kita. Jadi mai ko makakirilengi para saat makalalangi pakina dita biasa makoto sila surat. Makanya harus selalu membersihkan hati. Karena Nabi Muhammad SAW afdalun nas mahmumul qalbi wa saduqul lisani. Manusia yang paling baik nasa Nabi tahu paling makanjai nasa Nabi mahmumul qalbi wa saduqul lisan. Maka dari sahabat ya Rasulullah, arifna saduqul lisan. Ya ko saduqul lisan irisan ya Rasulullah, maka dia bicara senantiasa jujur. Tapi mau mahmumul qalbi, ayat mahmumul qalbi. Maka Nabi taqiyun naqi. Orang yang paling baik itu nasa Nabi adalah orang yang memiliki hati yang bersih, takut kepada Allah dan hatinya bersih. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan. Makanya orang yang paling banyak masuk surga nanti adalah nasa Nabi al-balhu, adalah orang yang hatinya senantiasa bersih. Makanya pacingilingnya tita, insyaallah kalau mau disenangi oleh orang-orang. Aja lalu, aja gaganya. Aja jaga ma tita makalian ko sila surata. Yan ang makalian tu sila surata minta ki bapak-bapak misalnya. Jadi ini yang ketiga misalnya. Kalau ciri-ciri orang dicintai oleh Allah adalah dia disenangi oleh orang banyak, dicintai oleh orang banyak. Yang keempat, ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah nasabalitata adalah ayyarzuquhullah husnul khuluq. Allah memberi mengarunia kepadanya akhlak yang baik. Kalau puji ni Allah Ta'ala sidiata tu Allah akan memberikan kepadanya akhlak yang baik. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW habul ibadi ilallah sanuhu khuluqa. Hamba yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Bagaimana maksudnya? Bagaimana ciri-cirinya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik? Pertama nasa perintah adalah talaqul wajah. Tanda-tanda ciri-cirina tu tahu makan jaya akhlakna nasa perintah adalah talaqul wajah. Iko siruntuki permicawa mana je permakan jatapan ko siruntuki tercagamu micawa ko siruntuki. Itu ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik. Nasa perintah talaqul wajah. Dia nak kata kecewa ko siruntuki. Terima kanja tapan oleh salah suranna. Sakademay pinirunto je majamurru. Terima kanja man ko siruntuki. Kato biasa ko siruntuki terima jamurru leman aja. Di sakademay pinirunto namanya. Ya apa kata runto makar. Lah saya makademay pinabahagia-bahagia kasih tayo. Terima susah man hirita. Ya. Jangan seperti itu Pak ya pasangnya. Jadi saya sering sampaikan bahwa Mega tahu tumatu ko akhir apa tama suruga tu tanah sampai datang ke banin gara-gara cagamu jagamu na micaw na tama suruga. La takhiran minal ma'ruf bi syai'a walau talaka akhaka bi wajhi talqi. Aja mencapai di CCD na serbita walaupun hanya tersenyum kepada saudaramu. Artinya enggak Mega tumatu tama suruga, dia tidak pernah menyangka-nyangka Pak. Ternyata amalan kecil yang membuat dia masuk surga. Seperti Imam Ghazali kan? Imam Ghazali siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Dia seorang ulama luar biasa Pak, ulama fuqaha ya. Dia termasuk ulama sufi bapak-bapak yang sekalian. Ibadahnya sangat luar biasa, menulis buku yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin. Betul nama ten kamu rina nipi. Ya Imam Agak Rebah, Imam Ghazali. Ya Ghazali alhamdulillah Allah telah mengampuni saya. Allah telah mengampuni saya, mengangkat derajat saya, ya. Allah memuliakan saya. Nak kada muri na nulle na saba ibadata biasa riolo tu to kolino kada Imam Ghazali tania. Nak kada muri nulle sa bangala ki marokibo ang tania. Kada muri negara aga pala. Maka kadang-kadang kaya sa matangang maroki na tapay lalay ko potoloko pinako. Do ko wakay ro potoloko lulutti ro lalay ro dina jaji ninong ro tinta ro. Terpaksa dia jaji wakay supaya lalati itu meminum tinta saya. Ninong ro tinta ro iya mana nalutu masuk mani. Napati wakaan ko. Saya tidak pernah membayangkan mangkala yoro nasabari na dampay pungalatala dosa-dosa. Gara-gara lala nih. Saya pernah menolong lala. Ini katong atu angka tu Pak. Gara-gara lambat itu misalnya si kompe-kompe taling bali bolata itu mat patang kisurugan. Gara-gara ladata kota dupe ladata ini lebih kadaka jangan pernah memandang enteng kebaikan Pak. Asalkan dia cetisang walaupun sekecil apa itu lakukanlah. Nak Nabi tadani Allah. Mega atau runtu nasa Nabi tamanya menyama ilal suruga. Tama ilal suruga. Menyama ilal suruga nasa Nabi ta. Gara-gara dori biasa kulalangin na Pak Biring. Angka mi aju kaju, aju. Na lain to laloe. Na Pak Biring ro ajue.
dia tidak pernah membayangkan maka itu yang memasukkan dia surga. Tanya sempat tangga banina, tanya biri jamakna, tanya pasti dakana, gara-gara dori mina pak biring kulalangi, aju-aju na pak biring kulalangi, layur patamin surga. Jadi makanya jangan merendahkan pak kebaikan-kebaikan. Jadi salah satu akhlak tertinggi termulia adalah talaqul wajah. Jadi usahakan ku suruntuk kita teh. Kode gaga petaling itu nur kasih tabir beri ko tahu. Itu no degaga na beri ko tahu ko suruntuk itu majamur letun. Aga na tu plena senga-senga ka ko tahu. Mate ko mato makale pakampo ina ali ci mate aga je. Sisa ka pasengaran taro. Suruntuk itu masuk salim na majamur liman. Jadi ya Pak, angkat tomate Pak. Saya ada waktu itu. Maka dia roto kasih itu mate. Yo kalau tuti mataku pada kong ko yolo ku ca biru-biru le mi cawa. Lah, malah dan nasenga roto senyuman. Jadi itu langkahnya ya. Akhirnya barita ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik itu talaqul wajah. Terima kanja tapan mulai ta itu kalau ki bolana basta paje ya. Dito gaga na lingi tapi macam ada ki macam mulai ki bapak-bapak sana. Yang kedua sabar alal azza. Ciri-ciri orang memiliki akhlak yang baik. Dia itu bersabar dengan hinaan dan cacian oleh orang-orang. Apa biasa yang kebicara letuki kita pemengaruh nih. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu ya as-sabar alal azza. Kau kasih tu pedang bicara, angka bicara letuki ya nama itu. Dia selalu mengatakan istilah itu kaja atau kanja. Saya memang hanyalah orang biasa-biasa. Saya bukan orang yang sempurna. Saya banyak melakukan dosa. Ya kenapa kakak itu dijai makumi mengaruh kapang. Ya dia itu tidak pernah kebiasa tuh ciri-ciri tersinggung si ciri-ciri misi itu si salah ciri-ciri misi malaga ciri-ciri pengewasi. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu sampai Allah memuji itu dalam Al-Quran. Ibadur Rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agora pungala taala ko melo ko minta ya takuna sa pungala taala. Melo ko minta ya taku kulino ya saya cintai dia nasa pungala taala dan Allah janjikan surga kepadanya. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Agora pungala taala katu kasi ataku kulino ya. Ya kung kabicara latuki ang kata kasi to pedang ada nama jaja makalaleng nama icaina nasa pungala taala. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang menghinanya itu. Ya Masya Allah. Tapi malah jika apa oleh. Tapi itulah akhlak yang tertinggi Pak. As-sabar alal azza. Yang ketiga akhlak tertinggi nasa paritata adalah tawadu. Selalu rendah hati. Dan ciri-ciri orang-orang tawadu itu Pak. Nasa nabita ahlul jannati kullu dhaifin mutadhaifin. Akan nabita yakumelo kumisang penduduk na surga nasa nabita. Orang-orang yang banyak masuk surga nasa nabita itu agak kullu dhaifin mutadhaifin. Agak sa kullu dhaifin mutadhaifin. Rajulun yara nafsahu dhaifun wa yara an-nasu dhaif. Orang-orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa. Jadi ciri-ciri penduduk surga itu nasa nabita. Itu orang yang selalu memandang dirinya hanyalah orang biasa-biasa. Walaupun dia adalah orang yang luar biasa. Dia seorang tokoh, dia seorang pejabat. Dia seorang akademik yang memiliki akademik yang tinggi. Tapi dalam hatinya dia mengatakan saya hanyalah orang yang biasa-biasa. Hanya dia selalu merendahkan dirinya. Dia selalu memuliakan siapapun yang ada di depannya. Nah, bagaimana teh napakalabiman ti mapamula anak-anak latu tomatoa. Dia semua muliakan, dia semua hargai. Karena dia menganggap bahwa dirinya hanyalah orang biasa-biasa saja. Tidak pernah merasa istimewa sedikit pun dalam hatinya. Tidak pernah merasa lebih mulia. Tidak pernah merasa lebih baik. Tidak pernah merasa lebih hebat. Selalu menganggap saya hanyalah orang yang biasa-biasa. Itulah yang dimaksud dengan tawadu. Rendah. Ya. Yang keempat, nakala pantata ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu adalah silaturahim. Orang-orang yang menjaga silaturahim. Pada pantata magampan kumising to kanjay. Tanibawa ni si kampon na. Makadang kagatoni si salah-salah. Kadang pang ya kumakalipat si kampon na diga tani si salah-salah itu te berarti to kanjatong itu te. Itu ciri nasa validata. Itu fakta ya. Contoh konkret. Kumiki mising si dito makalimakan jaga ahlana nasa palitata. Ayabawan ng mabilang. Tanibawan ni si kampon na. Tanibawan ni balibolana. Makadang kagatoni yung si salasala. Ya kudiga kagatoni yung si salasala itu tawe. Itu bukti nyata bahwa orang itu memiliki akhlak yang mulia bapak-bapak sekalian nasa palitata. Silaturahim. Kumakanjaya ahlana tu. Dia akan selalu menjaga silaturahimnya bapak-bapak. Jadi inilah ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dia memiliki akhlak yang baik, dicintai oleh banyak orang, dia terjaga dari dosa-dosa dan dia terjaga dari fitnah dunia. Bapak-bapak Islam hadir. Sebelum saya tutup, saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh bantu kita tadi, bapak kita tadi, bahwa bagaimana hukumnya sebenarnya ini takziah ini. Sebenarnya dulu Pak, ya, takziah sebenarnya ini 3 malam biasa. Itu salah satu strategi ulama, itu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang sebenarnya tidak seolah-olah bertentangan dengan syar'i. Ya udah Rio Pak, saya masih dapat waktu kecil itu. Kong tahu mati mak jipe tahu. Mak jipe kagak tahu mak domi. Ya. Itulah yang dirubah oleh ulama itu. Daripada mak jipe tahu, daripada mak doming tahu, kenapa kita tidak mengadakan pengajian saya mengingatkan orang-orang itu tentang masalah kematian? Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ketika bertanya kepada sahabat, "Ma qiyasun nas?" Nah, Nabi qiyasun nas. Siapakah orang yang paling mulia? Siapakah orang yang paling pintar nasa Nabi ta? Dia makutanya Nabi ta ko sahabat. Kapat tepoku nasa Nabi ta. Ni gato paling maca kulinonya. Kada sahabat Allah wa rasuluhu alam. Dia gato ya Rasulullah misal kecuali pun Allah Taala bas basurona. Nah kan Nabi ta qiyasun nas aksaruhum dzikrul lil mauti. Aksaruhum zikrul lil mauti. Dia paling maca atau paling maca adalah orang yang banyak mengingat kematian. Inilah makanya tujuannya. Pengajian seperti ini adalah majelis zikir. Pengajian seperti ini sepakat ulama pengajian mendengarkan ceramah dalam majelis zikir. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la yajlisu la yaq'udu qauman ya yazkuruna Allah inda qu'udihi. Nah kana bitadena tuda si dia kaum, si pulu-pulu si dia kaum masikri maringerra ko pungala taala illa hafathumul malaikah. Kecuali orang itu akan dikerumuni, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, wa nasalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di tempat itu. Wa ghaziyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat Allah di situ. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan orang-orang yang hadir di tempat orang-orang yang hadir di tempat di mana orang-orang mengingat Allah itu Allah sebut-sebut namanya, Allah sebut terus namanya. Majelis seperti ini adalah majelis di mana kita akan mengingat Allah. Apa kalian yang ceramah otomatis pasti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi masalah Bapak-bapak sekalian? Tidak ada yang masalah. Rasulullah juga mengatakan inna lillahi malaikatun sayyarat. Angkatuna Nabi Tamim malaikat Allah Taala yang selalu mencari orang-orang berkumpul mengingat Allah di tempat itu. Ya kon kata si pulu-purung meringerra ko Allah Taala. Apakah mengikuti pengajian atau dia berkumpul berzikir bersama? Maka gore malaikat maka dia halimu. Kalau malaikat kan usapai. Maka seluruh malaikat berdatangan di tempat itu bapak-bapak sekalian. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah majelis ilmi, majelis zikir bapak-bapak sekalian. Ya. Apa dikira mana kira-kira masalahnya itu lebih kemana? Tempat di mana kita mengingat, dianjurkan mengingat, memperbanyak mengingat kematian bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya. Daripada lisi pe material madomi majipe. Saya masih dapat majipe, Pak. Tidak ada sila pengajian-pengajian seperti ini. Majipe minta talumpan ni bahkan seminggu biasa loleki majipe kok enggak tomat. Kira-kira mana yang lebih utama bapak-bapak sekalian itu? Jadi biasa ada mengatakan bidah. Apa dia kena jaga nabi bidah sih? Itu banyak sekali kata-kata itu, Pak. Ini kata-kata ini sangat bermasalah. Asal dia yang kena jaman nabi bidah nih, Pak. Rajin petuk kumaku aja itu. Aja nama buat sekolah agama. Apa sekolah agama dia sama nabi ta. Aja nama sempaya ko masigin ketehelena, Pak Yorolo dia ketehelena masigin nabi ta. Jadi itu bahaya sekali kalau itu Pak menjadikan dasar itu. Jadi angka agak memang dia yang kena jamin nabi ta, tapi pura na po nabi ta dalam bentuk umum. Dalilnya dalam bentuk umum bukan dalam bentuk khusus. Apa aku makadaki asal dia yang kena jama nabi ta den wading jama, saya berani pastikan namanya orang makade bidah-bidah dia juga ahli bidah. Pasti dia hanya ahli bidah. Dia mungkin dek aja musore motor, pada motor oreo ko melo masih kita we. Suruh lemi malalang ya. Atau makanyaran itu mangunta nih. Karena tidak ada motor. Jadi itu tidak boleh menjadi dasar itu, Pak. Ini ke depan data tidak adanya dalil yang dilakukan oleh bukan menjadi dalil nasima masyhur, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau itu ada manfaatnya, itu ada maslahatnya. Ya. Yang pertama, yang kedua masalah syiar kubur.
Jelas sekali hadis ini ziarah kubur. Maka Nabi ta kuntum nahaytukum min ziyaratil kubur fazuruha nasa Nabi ta. Puro ko biasa wate ziarah kubur nasa Nabi ta mako ko lo sirai. Padahal ko ziarah kubur nasa Nabi ta. Karena dengan berziarah kubur itu dia akan mengingatkan kalian tentang akhirat nasa Nabi ta. Siapa bilang Rasulullah tidak pernah berziarah kubur? Tanggapan ni lalo Nabi ta ziarah kubur ko baki. Waktu Nabi mati Nabi ta dia pergi ziarah kubur. Lo ziarah kubur na sahabat yang mati di padang Uhud, Jabal Uhud itu. Ada 70 sahabat yang dikubur di sana di Jabal Uhud. Lalu Nabi ta sebelum meninggal dunia kira-kira 11 hari. 10 sida sono tu Nabi mati Nabi ta dia menziarahi kuburan-kuburan sahabat di sana itu. Dia sempat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya syuhada al-Uhud. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikumullah wa inni insyaallah bikumullah. Nah, kerana Nabi ta keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Kalian telah mendahului kami dan saya akan mengikuti kalian. Rasulullah sering kabaki secara kubur bahkan tengah malam. Baka yakin rolay ko Aisyah. Payro Nabi ta niya kadai sama lagi. Nabi ta marisok tang ban ni masuling kin rojenelo. Na cambur ya sejang logamay na sang kagaman logamas na sa bulan Nabi ni si dia. Ternyata Nabi ta lawi aga rolay masira kubur di tengah malam bapak-bapak. Jadi mau dikemanakan semua hadis itu? Perempuan juga kalau mengatakan tidak boleh perempuan berziarah kubur, itu bohong masalah. Aisyah radhiyallahu anha menziarahi kubur saudara-saudaranya. Namanya Abdurrahman itu. Ya, dia sering datang menziarahi kubur saudaranya, namanya Abdurrahman itu. Kalau bima tidak ada kenapa? Jadi ini semua tidak berdalil masalahnya. Tahlil itu Pak, lah mengucapkan la ilaha illallah dan kita niatkan pahalanya la ilaha itu dikirimkan kepada orang mati. Lihat pendapatnya Imam Ahmad, lihat pendapatnya Imam siapa? Imam Abu Hanifah tentang masalah itu. Dan umumnya kebanyakan para ulama Syafi'i mengatakan apa? Bacaan-bacaan Al-Quran atau pahala-pahala zikir ketika dikirimkan kepada orang mati itu sampai. Yang penting kau pura ki mengaji, pura ki masikri, angkat tangan ya Allah, pada tukang apalan ni sikri misalnya atau apalan ni baca Qur'anku ya, kok pulan bin pulan. Itu makanya Imam Ahmad itu mengajarkan itu. Yang selesai ki mengaji ni kiri yang tomateta akan dilimat Allahumma ausil sawaba qiraati ila walidi pulan bin pulan. Ya Allah, pada tukang apalan baca Qur'anku kasih ye, engkau tomataku iya. Itu Imam Ahmad Pak. Itu Imam Ahmad. Dan Ibnu Taimiyah dalam fatwanya dia setuju dengan pendapatnya Imam Ahmad. Dia setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya boleh mengirimkan pahala kepada orang yang mati, termasuk baca Al-Quran, termasuk zikir dan sebagainya. Tahlilan seperti itu ya, kama tahallal tawe kita niatkan pahala tahlil itu kepada orang yang mati. Ya di mana saya salah? Di mana saya kira-kira salahnya? Ya kau Nabi Allah tahlil lain aja nah, tapi aja mati yang ini pahala tu gamai rogi betik. Ya. Jadi ini salah, jadi memang sebenarnya persoalan hilafiah Pak ini. Jadi persoalan hilafiah artinya persoalan yang diperdebatkan oleh ulama, sebagian memang mengatakan tidak bisa, sebagian membolehkan. Sebenarnya itu adalah rahmat bagi kita. Nah, kadang Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar yang sekarang ada di Qatar itu. Perbedaan pendapat itu tidak bisa dihindari. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Itu adalah fitrah, amrun daruriyah. Jadi perbedaan memang itu sengaja diciptakan oleh Allah. Jadi nasa lagi tahu berbeda-beda ki. Orang kembar saja, nasa Yusuf Al-Qaradawi. Orang kembar saja itu beda tabiatnya. Itu menunjukkan bahwa perbedaan itu memang adalah sunnatullah dan amrun daruriyah. Pasti ada, tidak boleh tidak. Ya, yang salah, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu. Itu yang penting nasa Yusuf Qaradawi. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, pendapat ye, tapi aja musalangir pendapat lenge. Yang masalah sekarang ini ada saudara kita, kelompok saudara kita, pendapatnya bana setongong. Ya kodena, tanana pendapatnya kata ni salamana ni. Dapat bidah mana ni, nak kadeni ahli bidah dan sebagainya. Bahaya itu Pak, tak dempel nggak? Ya kalau engkau pada engkau tahu itu duling ni salah surah nama kedah ahli bidah, mempertanggungjawabkan matu itu kata-kata matu rasulullah Allah Taala. Berarti itu Pak, nak dari Allah Taala buktikan ni magi masing ahli bidah biasa ni, aga buktimu, aga dalilemu, anda akan dihadapkan oleh Allah itu. Apa kata-kata bidah itu berat Pak, berat itu. Ya kau pada ente maka dah ahli bidah, pada kau pada maka dah isa neraka no iko. Berani. Ni harus ni ko lino ye pikko carana yo bisila surat tamilala suruga.
Aja pun dalih maka saudara. Ya. Jangan membuat saudara kita itu pesimis. Terusnya kita selalu jadikan selalu optimis. Dan insya Allah selamat ki. Angki ki badai-badai lakukan badai tangan ki surga. Aja tu semua dalih maka sanaraku tu itu. Jadi ini pentingnya, jadi ini menjadi masalah ya. Apa permasalahkan mana maulid bid'ah juga. Bisa mau enggak jero bid'ah maulid terus siapa yang melakukan maulid itu? Pak ulama besar itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Masyuti, Ali bin Abdul Salam. Jumhur ulama itu bahkan menulis buku tentang bolehnya bermaulid. Yang masalah kalau ini disembunyikan semua pendapat ulama ini. Nah sampo mana ni pendapat pandita yang membolehkan maulid pendapat apa ulama Syekh bin Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Albani yang mana orang muncul pada dengan pandita bolehkan itu maulid Pak. Ini yang masalah. Akhirnya pecah-pecah umat Islam sekarang saling salah menyalahkan. Sebenarnya dia salah. Oleh ni itu pendapatmu tu. Tapi aja pasal itu mamulue Pak Idin kemeto daleletan kemeto pandita mundita. Riolo pun riolo kasih pandita-pandita ada pada guru takali ambodale, pada guru takali sidendreng, ulama-ulama guru tasada yang melahirkan ulama-ulama di Sulawesi Selatan ini. Semuanya bermaulid Bapak-bapak. Napang kaki di pole maka haram itu alim itu. Macam dicobi kesan itu. Aja nama maulid ko caki pang kami ulama maka ada di maulid. Tapi banyak ulama maulid. Dia harga juga itu yang bermaulid. Seharusnya seperti itu sebenarnya. Ini kedai Subkardawi. Perbedaan itu tidak bisa dihindari karena itu sunnatullah. Itu amrul daruriyah. Harus ada, tidak boleh tidak ada perbedaan. Cuma bagaimana cara menyikapi perbedaan itu yang penting. Ketika terjadi perbedaan di kalangan para ulama, tani kayaknya masih cocok kok. Iko masih cocok ya ketani ini, tapi aja empoi maka dero pendapat yang salai. Kan belum tentu kamu benar. Karena yang tahu lebih benar siapa hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mencari kebenaran itu. Seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Terasi saya mungkin saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bilang kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.